Suatu hari, orang tuaku berkata bahwa mereka akan menyiramku dengan air suci. Air itu, katanya, akan memperlihatkan wujud asliku. Karena aku bukan manusia, tapi iblis dalam tubuh manusia. Aku menanti momen itu dengan penuh semangat. Aku melepas pakaianku, lalu air itu disiramkan ke tubuh dan wajahku. Dalam hitungan detik, aku merasa seperti terbakar, menjadi nyala api hidup. Kemudian aku menatap ke cermin dan melihat wujud asliku. Wajahku menyala seperti api. Selamat datang di video baru. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat sensitif, bahkan bisa jadi menakutkan bagi sebagian orang, penyembahan iblis. Siapa mereka? Dan dari mana ajaran ini berasal? Awal mula penyembahan iblis masih diperdebatkan oleh sejarawan. Ada yang mengatakan bahwa itu dimulai pada abad pertama Masehi oleh kelompok Gnostik. Mereka menganggap iblis setara dengan Tuhan dalam kekuasaan dan kekuatan. Lalu muncul kelompok Paulisian yang percaya bahwa iblis adalah pencipta alam semesta ini dan Tuhan tidak mampu mengambilnya kembali. Maka menurut mereka, karena kita hidup di dunia ini, kita harus menyembah penciptanya, yaitu iblis. Namun ini semua masih dugaan dan teori. Kenyataannya, penyembahan iblis sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Juga dikaitkan dengan para ksatria Templar yang dibentuk oleh gereja untuk perang salib. Pemimpin mereka, Jacques de Molay, dan para pengikutnya dihukum mati karena dituduh menyembah iblis dalam wujud kucing hitam. Bagaimana dengan zaman modern? Penyembahan iblis modern dimulai oleh seorang psikiater Amerika bernama Aleister Crowley, bersama temannya yang keturunan Yahudi, Anton LaVey. Tahun 1986, LaVey mendirikan Gereja Setan di San Francisco. Gerakannya menyebar ke Eropa dan Australia. Mereka mendirikan tempat ibadah bernama Gereja Setan untuk mendapatkan status bebas pajak seperti gereja Kristen. Beberapa negara dan wilayah mengakui mereka. San Francisco, Chicago, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Afrika Selatan. Ada juga organisasi seperti Ordo Cain di Inggris, OSP di Irlandia, Quill Set di Amerika, dan tentu saja Gereja Setan yang didirikan oleh Anton LaVey dan beranggotakan lebih dari 50.000 orang. Apa yang mereka yakini? Mereka tidak percaya pada Tuhan, akhirat, surga, atau neraka. Sebagian malah percaya bahwa iblis telah dizalimi oleh Tuhan. Mereka memiliki banyak sekte, tetapi prinsip utamanya satu, nikmati hidup semaksimal mungkin sebelum mati. Seperti yang dikatakan oleh Levi dalam bukunya The Satanic Bible, hidup adalah tentang kesenangan, dan kematian akan mencuri itu dari kita. Maka nikmatilah hidup, karena tidak ada surga atau neraka setelahnya. Mereka memuliakan kekuatan, melakukan semua yang dilarang agama, menggunakan sihir, dan percaya bahwa iblis memberi imbalan berupa kenikmatan dan kekuasaan di dunia ini. Bahkan setelah mati, mereka percaya akan dibangkitkan kembali untuk menguasai dunia. Ini bisa dilihat pada banyak selebriti yang mengaku telah menjual jiwanya pada iblis. Bagaimana ritual mereka? Ada dua jenis misa utama dalam penyembahan iblis. Satu, misa hitam. Iblis dipanggil dalam ruangan gelap dengan simbol-simbol iblis di dinding. Di tengah ruangan ada altar hitam dengan cawan berisi tulang manusia jika ada. Jika tidak, mereka gunakan anggur atau alkohol. Ada juga belati, bintang pentagram, ayam jantan hitam, dan salib terbalik. Imam akan membaca mantra, lalu menyembelih ayam dan meminum darahnya, lalu membagikan cawan itu ke hadirin. 2. Misa merah. Di sini, korban bukan lagi binatang, tapi manusia sungguhan. Biasanya seorang anak hasil hubungan gelap yang tidak terdaftar di negara, sehingga mudah untuk dikorbankan. Darahnya diminum, tubuhnya dimakan. Tahap kedua dari ritual ini lebih menjijikkan dan tidak manusiawi. Mereka minum darah manusia dari luka, menyiksa anak-anak, membakar tubuh mereka, dan mempersembahkannya untuk iblis. Di abad ke-11, ritual dansa keras di gereja-gereja Eropa membuat para penyihir terlepas dari tubuhnya agar bisa mencapai klimaks spiritual, berhubungan langsung dengan iblis. Apakah kamu tahu bahwa mereka juga punya 10 perintah seperti Nabi Musa? Ya, mereka memiliki ajaran yang disebut 10 hukum iblis. Di antaranya, ikuti nafsumu, jangan mencintai, karena cinta adalah kelemahan. Bunuh siapapun yang menghalangi keinginanmu. Jangan menikah atau punya anak, agar hidupmu hanya untuk dirimu sendiri. Bahkan mereka memiliki kitab suci bernama Injil Hitam, ditulis oleh Anton LaVey. Dalam pasal 8 disebutkan, bunuh saat kamu ingin, buat wanita mandul, bunuh janin dalam kandungan, minumlah darah anak-anak, buat sup dari darah mereka, panggang daging mereka, dan buat alat penyiksa dari tulangnya. Pasal 7 mengatakan, nikmati dengan siapa saja yang kamu mau. Lawan manusia,
dan jangan terikat dengan hukum. Mereka mengikuti hukum Crowley, lakukan apapun yang kamu mau. Menurut mereka, manusia berhak membuat hukumnya sendiri, makan apa yang dia mau, tinggal di mana saja, berhubungan seks kapan dan dengan siapapun, dan membunuh siapa saja yang menghalangi kebebasannya. Mereka menyembah 9 simbol utama. 1. Iblis adalah kenikmatan, bukan pengendalian diri. 2. Iblis adalah kenyataan fisik, bukan janji surgawi. 3. Iblis adalah kebijaksanaan tanpa kemunafikan. 4. Iblis adalah kebaikan bagi mereka yang pantas. Iblis adalah pembalasan, bukan belas kasih palsu. Iblis bertanggung jawab atas tindakannya. 7. Iblis melihat manusia sebagai binatang lain, kadang lebih buruk. Iblis mendukung apa yang disebut dosa selama itu menyenangkan secara fisik atau emosional. Iblis adalah sahabat sejati manusia, selalu begitu. Mungkin ini pertama kalinya kamu mendengar semua informasi ini tentang para pemuja iblis. Tapi masih ada banyak lagi yang belum kita bahas. Jika kamu tahu informasi lain, tulis di komentar. Siapa tahu aku belum mengetahuinya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasanmu, meski hanya sedikit. Jika kamu menyukainya, jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya.